Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silence ring. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Pengertian umum pengelolaan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa poin penting terkait pengelolaan belanja daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mencakup 1. Penyusunan anggaran, 2. Pengelolaan belanja, 3. Pemeriksaan keuangan, 4. Pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 49 Tahun 2011 tentang investasi pemerintah adalah peraturan mengatur prinsip-prinsip dan tata cara investasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Belanja pemerintah pusat umumnya dibagi berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Program tersebut mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Belanja langsung adalah pengeluaran langsung pemerintah untuk mendapatkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Hal ini mencakup pembelian barang modal, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan barang atau jasa lainnya secara langsung. Belanja tidak langsung merujuk pada pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan barang atau jasa langsung. Ini termasuk pembayaran gaji pegawai, subsidi, dan transfer ke lembaga atau individu. Belanja tidak terduga adalah pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, seringkali karena adanya kebutuhan mendesak atau godaan impulsif. Berdasarkan pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonomi yaitu 1. Belanja pemerintah konsumsi, 2. Belanja pemerintah investasi, 3. Belanja pemerintah subsidi, 4. Belanja pemerintah transfer. Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi operasi mencakup berbagai kegiatan pemerintah yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu 1. Belanja personal, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja modal, 4. Belanja hibah. Belanja pegawai mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan karyawan atau pegawai pemerintah. Ini melibatkan pembayaran gaji, tunjangan, insentif, serta kontribusi ke program asuransi kesehatan dan dana pensiun. Belanja pegawai mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan karyawan atau pegawai pemerintah. Ini melibatkan pembayaran gaji, tunjangan, insentif, serta kontribusi ke program asuransi kesehatan dan dana pensiun. Belanja barang dan jasa mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pembelian barang fisik seperti peralatan, bahan-bahan, dan produk lainnya, serta jasa yang diperlukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah pusat biasanya dibagi berdasarkan fungsinya ke dalam beberapa kategori atau sektor. Beberapa kategori umum dalam belanja pemerintah pusat adalah sebagai berikut. 1. Belanja operasional. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, belanja sosial. Yang keempat, belanja pertahanan dan keamanan. Yang kelima, belanja pembiayaan. Pembiayaan defisit anggaran adalah upaya atau metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan antara pendapatan yang diterima dari berbagai sumber, seperti pajak dan pendapatan lainnya, dengan total pengeluaran yang direncanakan dalam anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diterimanya sebagai pendapatan dalam anggaran tahunan. Dalam konteks anggaran, defisit adalah perbedaan negatif antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Pembiayaan dalam negeri adalah sumber pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah dari dalam negara atau melalui pasar keuangan dalam negeri. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen keuangan pemerintah dan memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi dalam negeri.
Pembiayaan luar negeri merujuk pada sumber pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah dari luar negeri. Namun, penggunaan pembiayaan luar negeri juga dapat menimbulkan beban utang dan ketergantungan terhadap pihak asing, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dalam siklus anggaran pemerintah di mana rencana anggaran yang telah disetujui direalisasikan. Pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah langkah penting dalam mengubah alokasi anggaran menjadi tindakan nyata yang mendukung pembangunan lokal dan pelayanan publik. Belanja pemerintah daerah mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah tingkat lokal untuk mendukung berbagai kegiatan dan program di wilayah tersebut. Belanja modal pemerintah mengacu pada pengeluaran yang digunakan untuk mendanai investasi dalam aset fisik jangka panjang seperti infrastruktur, fasilitas, peralatan, dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Belanja lain-lain tidak terduga dalam anggaran pemerintah adalah pos anggaran yang digunakan untuk mengatasi keperluan atau pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan anggaran awal. Pelaksanaan pembiayaan daerah dan pengeluaran biaya merupakan dua aspek penting dalam manajemen keuangan daerah. Pengeluaran biaya merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk membayar berbagai kewajiban dan kebutuhan yang tercakup dalam anggaran. Penyertaan modal pemerintah atau modal partisipasi pemerintah adalah pendekatan yang mengacu pada peran pemerintah dalam ekonomi dan masyarakat. Modal pemerintah daerah mengacu pada struktur organisasi dan tata kelola pemerintah yang digunakan oleh pemerintah di tingkat daerah atau lokal untuk mengelola pemerintah dan layanan publik di wilayah tersebut. Alur proses penyertaan modal atau penyertaan ekuitas adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pihak yang akan berinvestasi atau memasukkan modalnya ke dalam sebuah perusahaan atau proyek. Bentuk pernyataan modal atau penyertaan ekuitas beragam dan bergantung pada struktur dan tujuan investasi. 2. Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan adalah langkah untuk menyisihkan sejumlah uang atau aset sebagai perlindungan terhadap resiko atau keadaan darurat di masa depan. Ada beberapa poin. Yang pertama, sumber pendanaan dana cadangan. Dana cadangan biasanya dibentuk dari laba bersih perusahaan atau organisasi. Sumber perdanaannya berasal dari alokasi sebagai laba untuk mengantisipasi resiko atau kebutuhan mendesak di masa depan. Yang kedua, pengelolaan dana cadangan. Pengelolaan dana cadangan adalah proses efektif dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan tambahan untuk mengatasi kebutuhan mendesak atau situasi darurat. Yang ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan bertujuan untuk menanggulangi keadaan darurat atau keperluan mendesak tanpa mengganggu anggaran rutin. D. Prosedur penggunaan anggaran. Prosedur penggunaan anggaran melibatkan penetapan tujuan anggaran, alokasi dana, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala. 1. Prosedur pengeluaran belanja. Prosedur pengeluaran belanja umumnya melibatkan pengajuan anggaran, persetujuan atas anggaran tersebut, pembelian barang atau jasa, serta pelaporan dan verifikasi pengeluaran. A. Dasar hukum pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran didasarkan pada Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur proses penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. B. Penyiapan rancangan DPA, SKPD, dan rancangan anggaran kas. DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran adalah langkah penting. Pastikan rancangan SKPD atau satuan kinerja perangkat daerah dan anggaran kas sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan terkini. C. Penyusunan rancangan DPA atau daftar rencana anggaran. Untuk SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, melibatkan identifikasi kebutuhan, alokasi anggaran, dan perencanaan secara terperinci. D. Pengesahan rancangan DPA, SKPD, memerlukan proses internal yang melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam SKPD. 2. Surat penyediaan dana adalah dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci tujuan, jumlah, dan syarat-syarat penggunaan dana. 3. Surat permintaan pembiayaan. Ini biasanya berisi rincian tentang jumlah yang diminta, tujuan penggunaan dana, serta informasi keuangan yang relevan. Ada beberapa poin. Yang pertama, surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPP-UP adalah dokumen resmi yang digunakan untuk meminta pembayaran dana, persediaan, atau pendanaan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, surat permintaan pembayaran ganti uang atau SPP-GU biasanya digunakan untuk meminta pembayaran penggantian uang atau kompensasi atas kerugian atau
kerusakan tertentu. C. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan atau SPPTU adalah permintaan resmi untuk pembayaran ekstra terkait biaya administrasi atau keperluan lain dalam konteks pendidikan atau kegiatan tertentu. D. Surat Permintaan Pembayaran Nihil atau SPPGU. Nihil adalah dokumen yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban 4. Sebuah surat perintah membayar biasanya merupakan instruksi tertulis untuk melakukan pembayaran kepada penerima. 5. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk memberikan izin atau perintah kepada pihak tertentu